Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tongsis Fisika. Dan di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang udah lama banget ingin saya bahas, yaitu tentang inti atom. Ada satu senjata yang ditakuti oleh semua umat manusia, yaitu bom nuklir ya. Kita khawatir tentunya ada negara yang memiliki cadangan bom nuklir lalu kemudian merilis bom nuklir ini untuk misalkan kepentingan perang. Karena bom nuklir ini memiliki energi yang sangat besar, bahkan mampu untuk memusnahkan peradaban manusia tentunya. Kalau kita melihat lebih lanjut, nuklir itu sendiri sebenarnya asal katanya dari nukleon. Nukleon itu adalah inti. Nah, dalam hal ini tentunya yang dimaksud dengan bom nuklir, nuklir di sini adalah inti atom. Ketika dibuat bom tentunya bahaya. Tapi tentunya tidak semua teknologi yang melibatkan inti atom itu berbahaya. Banyak sekali teknologi-teknologi yang menggunakan kebermanfaatan dari inti atom. Seperti misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir. Pembangkit listrik tenaga nuklir itu mampu menghasilkan listrik dalam jumlah yang besar dengan bahan yang tidak terlalu sebanyak pembangkit listrik tenaga uap misalkan. Pembangkit listrik tenaga uap itu menghasilkan emisi yang cukup berbahaya. Justru pembangkit listrik tenaga nuklir lebih tidak berbahaya dalam hal emisi. Tapi juga memang di dalam teknologi ada dua sisi ya. Ada kebermanfaatan, juga ada resikonya. Kekhawatiran dari adanya pembangkit listrik tenaga nuklir dikhawatirkan ketika reaktor nuklirnya itu bocor. Seperti peristiwa yang pernah terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir di Chernobyl ya. Walaupun memang jumlah korban yang dihasilkan itu lebih sedikit dibanding pernah ada kejadian pembangkit listrik tenaga air yang menelan korban bahkan ratusan ribu jiwa. Selain pembangkit listrik tenaga nuklir, juga teknologi nuklir ini berguna sangat di beberapa bidang ya, seperti misalkan di medis, di industri, dan di hal-hal lainnya. Bahkan baterai nuklir itu mampu bertahan bertahun-tahun tanpa dicas tentunya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu nuklir dan seterusnya, dan teknologi-teknologinya, kita akan mundur dulu mempelajari tentang bagaimana sih komposisi dari inti atom itu, nuklir itu. Dalam sejarahnya, pengetahuan tentang inti atom itu lebih belakangan diketahui dibandingkan dengan pengetahuan tentang elektron dan konfigurasinya. Ketika elektron itu menyerap atau melepaskan energi yang terlibatnya ukuran elektron volt. Sedangkan untuk di inti atom, energi yang terlibatnya ordernya sudah mega elektron volt, berjuta kali lipat lah. Walaupun begitu, sebenarnya kita sudah mendapatkan pengetahuan yang dasar tentang inti atom ketika entah itu SD ataupun SMP ya, bahwa atom itu terdiri dari 3 penyusun utama. Ada elektron yang mengelilingi inti, lalu kemudian ada inti atom, proton dan neutron. Kita akan ngomongkan tentang inti atom ya, seperti tadi di awal diomongkan seperti itu. Bahwa di inti atom itu pertama ada proton, dan muatan proton itu adalah positif. Dan masanya itu sekitar 1836 kali massa elektron. Yang tentunya ini meyakinkan kita bahwa massa satu atom itu terkonsentrasi di inti atomnya. Penghuni yang berikutnya di inti atom itu ada neutron. Sesuai dengan namanya, neutron itu muatannya netral, dan massa neutron hampir sama dengan massa proton. Tentang massa ini nanti kita obrolkan lagi di belakang ya. Proton dan neutron itu bersama-sama ada di nukleus atau inti atom. Yang lalu kemudian penulisannya secara ilmiah dituliskan seperti ini nih. X, Z, dan A ya. Z-nya di bawah, A-nya di atas. Dimana X-nya itu adalah elemen unsurnya, A itu adalah nomor massanya, dimana nomor massa itu adalah jumlah proton dan jumlah neutron. Jadi penghuni inti ya, jumlah penghuni inti gitu. Dan Z itu disebut dengan nomor atom, dimana nomor atom itu adalah jumlah proton yang menghuni inti. Kenapa harus proton? Nah, nanti kita obrolkan deh. Kenapa harus
terkhusus proton gitu. Nah, di mana tentunya jumlah proton ini akan sama dengan jumlah elektron jika atomnya netral. Kalau begitu misal hidrogen misalkan kita tuliskan seperti ini nih. 1, 1. Dari hidrogen kita bisa melihat bahwa nomor atomnya 1. Itu artinya bahwa protonnya adalah 1 di hidrogen itu. Nomor masanya adalah 1. Berarti penghuni intinya 1. Kalau protonnya 1, penghuni intinya 1, berarti di inti hidrogen itu hanya ada proton. Yang berikutnya misalnya ini helium nih. Helium itu nomor atomnya 2 dan nomor masanya 4. Itu artinya bahwa di inti helium itu protonnya ada 2 dan penghuni intinya ada 4. Karena penghuni inti itu adalah proton dan neutron, protonnya ada 2, berarti neutronnya ada 2 dong. Nah, kalau ini nih litium, protonnya ada 3, penghuni intinya ada 7. Dari sini berarti kita bisa mengetahui bahwa neutronnya berarti ada 4 berarti ya. Penghuni keseluruhan 7 dikurangi 3, nah, jumlah proton. Tadi juga dibahas kenapa sih harus proton terkhusus dilabeli gitu ya, Z proton. Hal tersebut karena unsur suatu zat bergantung ke jumlah protonnya. Jumlah proton berbeda, unsurnya berbeda. Walaupun satu unsur, itu kadang memiliki variasi jumlah neutron. Misal, hidrogen. Semua hidrogen, protonnya 1. Hampir 99,9% hidrogen yang ada di bumi ini, itu protonnya 1 dan nomor masanya 1. Artinya penghuni intinya 1. Tapi ada sebagian kecil hidrogen yang intinya punya 1 neutron. Tapi itu masih hidrogen karena protonnya masih 1. Hidrogen yang memiliki 1 neutron di intinya berarti penghuni intinya ada 2, 1 neutron dan 1 proton. Kemudian ini disebut dengan deuterium. Ada juga yang hidrogen yang neutronnya itu ada 2. Jadi penghuni intinya itu bertiga. Protonnya 1, neutronnya 2. Lalu ini kemudian disebut dengan tritium. Jumlah hidrogen yang seperti ini sangat jarang sekali. Yang katanya di bumi ini hanya sekitar 2 kg ada tritium. Unsur-unsur yang memiliki kesamaan proton, jumlah neutron yang berbeda, itu lalu kemudian disebut dengan isotop. Ya. Selain hidrogen juga ada, misalkan ini klorin. Seperti ini nih, ada klorin yang nomor masanya 35 dan ada klorin yang nomor masanya 37. Karena satu unsur itu protonnya sama, tidak jarang penulisan isotop itu nomor atomnya tidak ditulis. Misalkan seperti tadi ya, hidrogen, deuterium, dan tritium itu sama-sama hidrogen ya. Jadi nomor atomnya nih, 1 di bawahnya tidak ditulis, jadi hanya seperti ini saja. H1, H2, H3. Begitupun dengan klorin, tidak jarang penulisannya itu 17, klorinnya tidak ditulis, hanya 35 atau 37 saja. Dengan asumsi tadi bahwa kalau klorin ya pasti jumlah protonnya 17 gitu. Bagaimana antara isotop-isotop ini? Apakah ada perbedaan? Secara sifat kimia, itu tidak ada perbedaan. Karena sifat kimia, misalkan dari klorin, sifat kimia itu ditentukan oleh konfigurasi elektron. Nah, untuk klorin 35 dan klorin 37, konfigurasi elektronnya sama. Sehingga secara sifat kimia, secara warna, secara bau, ini sama ya. Yang membedakan itu adalah densitas, walaupun bedanya itu hanya sedikit saja antara klorin 35 dan 37. Baik lagi tadi tentang massa proton dan massa neutron. Nah, untuk dunia atom, massa mereka yang kecil-kecil ya, proton, neutron, elektron, ya, itu sering sekali dinyatakan dalam satuan U, atau ada juga yang menuliskannya AMU. U berarti unit, kalau AMU ya atomic mass unit ya. Di kita itu juga sering dikatakan SMA, satuan massa atom. Di mana satu U atau satu AMU atau satu SMA itu sama dengan 1,66054 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Nah, di mana yang jadi patokannya itu untuk pengukuran U ini itu adalah atom karbon C12, di mana satu atom C12 itu tepat 12 U. Dari sini kita konversi bahwa massa proton itu sekitar 1,007 U, massa neutron 1,008 U, dan massa elektron seperti ini nih. Ini saya sediakan tabelnya saja ya. Ada unsur-unsur yang penghuni intinya sedikit dan ada unsur-unsur yang penghuni intinya banyak. Unsur yang penghuni intinya sedikit
tentu ini akan memiliki ukuran yang lebih kecil inti atomnya dibandingkan unsur yang memiliki penghuni inti yang banyak. Misal, helium itu penghuni intinya kan 4. Uranium penghuni intinya ada 238. Nah, semakin banyak penghuninya, semakin banyak penghuni berarti di sini yang dimaksud adalah nomor massa berarti ya. Semakin banyak penghuninya, tentunya ukurannya akan semakin besar. Sehingga secara empiris dituliskan bahwa jari-jari inti atom itu dituliskan seperti ini nih. R0 dikali A pangkat sepertiga. Di mana A itu adalah nomor massa dari atom yang bersangkutan. R0 itu sekitar 1,2 kali 10 pangkat minus 15 meter. Lalu kemudian 10 pangkat minus 15 meter itu sering disebut dengan Fermi. Fermi ini untuk menghormati ilmuwan yang bernama Enrico Fermi tentunya. Seperti misalkan karbon 12. Jari-jari atom karbon 12 itu tentunya adalah 1,2 dikali nomor massanya 12 pangkat sepertiga Fermi meter. Inti atom karbon 12 itu jari-jarinya adalah 2,7 Fermi meter. Sadar nggak sih dari tadi bahwa penghuni inti itu kan ada proton ya, proton muatannya positif. Harusnya antara proton dengan proton itu kan tolak-menolak ya. Tapi justru ikatan inti itu justru ikatan yang paling kuat yang ada di muka bumi ini. Kenapa seperti itu? Nah, ini akan kita bahas di video berikutnya. Sementara itu saja dulu di video kali ini. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsit Fisika.